Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Anggraini, NPM 1742011031. Di sini saya akan membahas tentang ganti kerugian dalam perlindungan konsumen. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama itu produk dan produk cacat. Produk dapat diartikan sebagai barang. Pengertian barang dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Barang adalah setiap baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, tidak dapat dihabiskan maupun dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kewajiban untuk bertanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha akibat produk cacat pada mulanya hanya dikhususkan untuk produk makanan dan minuman. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kekhususan tersebut diperluas kepada seluruh produk yang akan diproduksi. Produk cacat mempunyai persamaan, yaitu barang yang ingin atau dibutuhkan oleh konsumen didapatkan dengan cara penawaran di pasar dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Perbedaan yang paling tampak adalah bahwa produk cacat dapat merupakan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya, barang yang sesuai dengan kebutuhannya disebut dengan produk. Pokok bahasan yang kedua yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PK diartikan yaitu setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak dapat diperdagangkan. Ada 9 hak-hak perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 4 UU PK. Yang pertama itu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa disebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi secara jaminan yang diizinkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Dan yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan hukum. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Hak-hak ini muncul sebagai kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha karena produknya menyebabkan luka bagi konsumen. Walaupun tidak berdasarkan kontrak antara produk dengan konsumen, tetapi sesuai dengan pasal 7 huruf G UU PK atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pemenuhan hak ini tentu saja harus memenuhi prosedur tertentu, baik diselesaikan secara damai maupun diselesaikan secara pengadilan. Hak merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Oleh karena itu, konsumen tidak dapat memperoleh haknya berupa ganti kerugian apabila belum menunaikan kewajibannya. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU PK, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Selanjutnya yaitu hak yang dimiliki pelaku usaha yang diberikan UU PK diatur dalam pasal 6, yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. Yang ketiga,
Hak untuk pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dapat diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keenam, kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagai sarana perlindungan. Ada 8 hukum atau kewajiban bagi konsumen. Yang pertama, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi atau jaminan. Yang ketiga, barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang keempat, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kelima, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak atau tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak terpenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat berkaitan dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak dan kewajiban yang lekat dengan produsen maupun konsumen dari asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, kepastian hukum yang memberikan dampak dan akan tanggung jawab kepada kedua belah pihak tersebut, bahwa suatu tanggung jawab tidak akan lahir apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak ada. Hak tidak akan terpenuhi apabila kewajiban tidak dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Kewajiban tidak dapat ditunaikan apabila tidak ada hak yang akan diperoleh. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Sedangkan Maryam Darlus Badru Zaman mengartikan ganti rugi sebagai membayar kerugian yang nyata yang dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Undang-undang menentukan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kerugian yang dapat digunakan atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Yang kedua, kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji. Selanjutnya, pasal 1247 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur hanya mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan. UU PK mengatur bahwa ganti rugi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, pengembalian uang. Yang kedua, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau sama dengan nilainya. Yang ketiga, perawatan kesehatan. Yang keempat, memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi dalam UU PK menganut ganti kerugian subjektif. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan diperhitungkan situasi konkretnya dengan keadaan subjektif diri yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Cukup sekian bahasan pokok yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.